Nampaknya perbincangan mengenai judi online tidak sampai kemarin, tapi hari ini juga cukup banyak begitu ya di beberapa platform media sosial yang masih terus membahas mengenai judi online, bahkan beberapa orang yang dianggap menjadi backing begitu peredaran dari judi online di Indonesia. Nama-nama mulai muncul nih di sosial media. Nama-nama mulai muncul, bahkan nama-nama juga petinggi negara juga mulai muncul ini ya. Kita akan bahas tuntas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, lead analis Drone Emprit. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Nova. Kemudian juga sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Mas Hensat. Selamat pagi. Kemudian juga ada di sambungan Zoom Bapak M. Nasir Konga, Ketua Tim Humas PPATK. Selamat pagi Pak Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mala, Mbak Rati. Pagi. Sebelum kita mendalami kepada narasumber, kita lihat dulu bagaimana gambaran mengenai judi online yang ada di Indonesia. Kita hadirkan dulu, boleh mungkin para produser menghadirkan di layar kaca agar pemirsa juga bisa melihat sebenarnya sejauh mana nih judi seberapa online besar begitu ya adanya judi online di Indonesia. Bahkan kabarnya kalau dari menurut Pak Presiden ini merugikan negara sampai dengan 900 triliun rupiah. Ini transaksi dari 2023 sampai Maret 2024 sebesar 600 triliun rupiah. Sementara di Januari sampai Maret 2024 itu 100 triliun. Juni kita lihat rekening yang diblokir pemerintah yang aktif dalam judi online ini 5.364 rekening. Ini udah banyak yang diblokir, tapi masih saja ternyata juga selama Juli sampai dengan Juli 2023 sampai dengan Mei 2024 ada 1 juta, lebih dari 1.900.000 situs diblokir. Sudah diblokir masih aja. Nah, ini juga ada pemain yang teridentifikasi, yakni 32,2 juta orang yang ada di Indonesia. Dari 270 juta rakyat Indonesia, ternyata 32 jutanya main judi online. Nah, ini 3,2 juta pemain ini bermain di atas 100.000. Jadi ini cukup kecil sebenarnya ya, bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, karena kabarnya untuk judi online ini hanya membutuhkan uang 10.000. Gimana masyarakat akhirnya nggak tergiur begitu ya. Ini perceraian, ini mungkin dampak-dampak jangka panjangnya. Ada perceraian akibat judi online, kemudian kenaikannya tuh kurang lebih 142,59% dibandingkan tahun 2020. Ada 7.000 transaksi anggota DPR RI dan juga Sekjen DPR yang terlibat judi online, dan 63.000 transaksi anggota DPR dan juga DPRD se-Indonesia. Ini bukan main-main, ternyata yang menggambarkan kepada kita bahwa sebegitu mengerikannya judi online di Indonesia. Tidak hanya masyarakat menegak ke bawah, bahkan sampai juga tadi dikatakan anggota DPR, DPRD. Banyak sekali juga oknum dari DPR, pemerintahan, berarti politisi ini semuanya terlibat dalam judi online, bukan hanya masyarakat bawah yang selama ini disebut-sebut sebagai korban ya. Baik, kita akan mendalami ini dan kita coba langsung ke PPATK. Pak Nasir, kalau melihat PPATK terus bekerja keras juga untuk mengusut tuntas bagaimana judi online, salah satunya men-tracing ini sebenarnya rekening ini punya siapa, uang-uangnya mengalir kemana, dan sejauh ini bagaimana sih progresnya Pak? Kabarnya juga kemarin PPATK sempat menyatakan bahwa para pelaku judi online atau pemain judi online yang sudah diamankan oknum Komdiji ini ternyata sempat memanipulasi dari transaksi judi online. Ya, tipologi dari pencucian uang dari judi online ini banyak ya. Para bandar, agen dan lain-lain itu menggunakan rekening aspal asli tapi palsu, di mana mereka membeli rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi judi online itu dari masyarakat. Kan begitu mudah ya, dengan uang 200-300 ribu mereka sudah dapat buku rekening dan ATM-nya. Nah, jadi ini ada profesi baru juga nih di tengah masyarakat yang menjualkan buku rekening ya, rekening bank kepada para bandar. Ini salah satu tipologi dari pencucian uang dari judi yang ada, begitu Mbak Mala dan Mbak Rati. Ya Pak Natsir, kemarin Pak Natsir juga membenarkan dan memvalidasi bahwa pernyataan Menteri Komdigi ada oknum pemerintahan dan politisi yang terlibat dalam judi online ini. Nah, bagaimana PPATK mengidentifikasi aliran atau keterlibatan dari oknum pemerintahan dan politisi di judi online ini, Pak? Adakah kriteria dan indikator yang dipakai oleh PPATK? Kalau semua lapisan masyarakat itu ada, Mbak Mala.
ya, wartawan aja banyak, presenter juga ada. Semua lini masyarakat ada yang bermain judi online. Tapi dari sisi usia itu yang banyak kan antara usia 20 sampai 30. Dan anak-anak di bawah umur 11 tahun pun itu jumlahnya cukup signifikan juga gitu ya. Jadi hampir semua lini masyarakat itu eh, ibu-ibu rumah tangga itu yang saya tadi di awal agak prihatin ya bagaimana ibu rumah tangga yang keluarga itu berpenghasilan rendah tapi 70%-nya itu digunakan untuk bermain judi. Sehingga yang dikonsumsi tinggal berapa? 30% itu dapat apa gitu. Harusnya dia mampu membeli susu buat anak-anaknya, tapi karena dipakai judi online, akhirnya uang itu tidak bisa digunakan mencukupi gizi keluarga. Gitu Mbak Pak Mbak Nasir, Rati. sudah adakah mungkin update dari PPATK terkait rekening-rekening ini memang benar adanya mengalir ke arah politik begitu Pak? Atau terafiliasi dengan kementerian tertentu selain Komdiji dan lain sebagainya begitu yang didalami oleh PPATK? Ya, jadi hasil analisis yang kami lakukan, hasil pemeriksaan yang kami lakukan itu sudah disampaikan kepada teman-teman penyidik. Jadi begitu proses kerjanya. Di mana pertama kami menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia, dari pihak pelapor. Pihak pelapor itu antara lain bank, ya, insuransi, pasar modal, dan lain-lain. Juga selain laporan transaksi keuangan mencurigakan, PPATK juga menerima laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Nah, dari data-data itu lalu kita analisis. Kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tadi kita sampaikan kepada penyidik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ada 6 tuh penyidik. Polri, ya, jaksa, KPK, BNN, Bea Cukai, pajak. Jadi sesuai dengan tindak pidana asalnya mana itu kita serahkan. Gitu. Nah sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi, PPNS juga bisa kita serahkan hasil analisis yang kita lakukan. Gitu Mbak Rati. Baik, Pak Natsir, berarti sudah ada rekomendasi spesifik yang diberikan oleh PPTK kepada aparat penegak hukum terkait dengan aliran dana judi online ini ya Pak. Kita akan tanya ke Mas Nova nantinya. Mas Nova, nih di sosial media juga sudah ramai untuk mendorong dan juga memaksa agar mantan Menteri Kominfo diperiksa terkait dengan apa yang sudah dianalisis oleh PPATK. Nah, bagaimana nanti kita akan tunggu jawaban Mas Nova, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.